Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi kali ini aku bakal ngebahas tentang sejarah musik periode barok tahun 1600 sampai tahun 1750-an. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke materinya, alangkah baiknya aku memperkenalkan diri dulu kali ya. Perkenalkan, nama aku ini Sultri Zika Putri dari kelas 11 MIK 1. Nah, kebanyakan orang tuh kayak tahu tuh musik tuh ya cuman oh ini musik gitu, cuman main aja gitu kan. Padahal ternyata musik tuh ada sejarahnya juga ya, dan beberapa banyak banget periode-periodenya gitu. Kita di sini akan ngebahas periode barok, yang dimana periode barok ini adalah salah satu cara paling penting dan berpengaruh dalam sejarah musik barat. Periode ini berlangsung kira-kira dari tahun 1600-an hingga 1750-an. Dimulai dengan lahirnya opera dan diakhiri dengan meninggalnya salah satu komposer terbesar, yaitu Johann Sebastian Bach. Oke, kata barok ini sendiri berasal dari bahasa Portugis atau barcoco, yang berarti mutiara yang tidak beraturan atau aneh gitu. Lalu, awalnya istilah ini digunakan untuk mengkritik gaya seni pada masa itu yang dianggap terlalu rumit dan berlebihan. Namun, sekarang istilah ini digunakan untuk mendefinisikan seluruh musik, seni, dan arsitektur yang kaya dan kompleks. Musik barok dikenal karena karakteristiknya. Tahu nggak? Ya karena karakteristiknya tuh penuh dengan ornamen, emosi yang intens, dan juga kontras yang dramatis. Nah, ini adalah masa ketika musisi mulai mengeksplorasi harmoni dan melodi dengan cara yang baru, menciptakan bentuk-bentuk musik yang menjadi dasar bagi musik klasik di era-era berikutnya gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang ada karakteristik utama dari musik barok nih ya teman-teman ya. Yang pertama itu ada monodi dan basso continuo. Ini adalah salah satu inovasi terpenting. Monodi adalah gaya vokal solo dengan iringan musik yang memungkinkan lirik untuk diungkapkan dengan jelas. Gitu ya teman-teman ya. Kayak ini tuh instrumennya biasanya tuh seperti cello atau basson. Lalu yang kedua ada kontras yang dramatis. Komposer barok sangat menyukai kontras, tidak hanya antara suara yang lembut dan juga keras atau bermain dinamika, tetapi juga antara melodi yang cepat dan lambat, serta antara instrumen yang berbeda. Konsep ini dikenal sebagai teras dinamik ya, di mana perubahan volume terjadi secara tiba-tiba tanpa transisi yang bertahap. Jadi kayak langsung tiba-tiba aja gitu, nggak ada transisi yang bertahap. Ketiga adalah emosi yang kuat. Musik barok bertujuan untuk membangkitkan emosi atau afek yang spesifik kepada para pendengarnya. Setiap karya atau bagian dari karya seringkali fokus pada satu emosi, seperti kegembiraan, kesedihan, atau kemarahan, dan mengeksplorasi emosi tersebut secara mendalam. Lalu yang terakhir ini ada polifoni yang kompleks. Apa itu polifoni yang kompleks? Meskipun monodi sangat penting, musik barok juga dikenal dengan polifoni yang rumit, di mana beberapa melodi independen dimainkan secara bersamaan. Contoh terbaik dari polifoni ini adalah fuga. Oke, sekarang lanjut ke 5, yaitu perkembangan bentuk dan juga genre. Periode ini melahirkan banyak bentuk musik baru yang masih relevan hingga saat ini, termasuk opera, oratorio, cantata, concerto, sonata, dan suite. Nah, kita jelaskan satu persatu ya. Apa itu opera? Yaitu drama yang seluruhnya dinyanyikan dengan iringan musik. Lalu oratorio yaitu mirip dengan opera tetapi tanpa adegan, kostum, atau aksi panggung. Nah, sekarang cantata, karya vokal yang lebih kecil, biasanya untuk satu atau beberapa solois dari orkestra. Kalau misalkannya concerto grosso itu yaitu pertunjukan yang menampilkan kontras antara kelompok kecil solois dan orkestra penuh. Sekarang sonata yaitu karya musik untuk satu atau lebih instrumen.
Dan suite yaitu kumpulan tarian instrumental. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang adalah instrumen musik penting pada periode barok. Yang pertama tuh ada organ, yang kedua violin family, dan yang ketiga adalah alat musik tiup kayu dari logam dan juga logam. Lalu sekarang ada beberapa komposer terkemuka atau yang terkenal gitu ya pada periode barok ini. Yang pertama tuh ada Claudio Monteverdi, yang dimana pada tahun 1567 sampai 1643 sering dianggap sebagai tokoh transisi antara era Renaissance dan juga Barok. Dia adalah pionir dalam pengembangan opera dan karyanya yang paling terkenal adalah opera El Orfeo. Yang kedua adalah Antonio Vivaldi. Ini kebanyakan orang tuh pada tahu gitu ya sama Antonio Vivaldi ini. Antonio Vivaldi pada tahun 1679 sampai 1741. Seorang komposer dan violinis asal Italia yang sangat produktif. Ia terkenal dengan 4 musim, serangkaian 4 konserto biola yang merupakan salah satu karya musik klasik yang paling dikenal di dunia. Nah, sekarang yang ketiga itu ada George Frederick Handel 1685 sampai 1759. Seorang komposer Jerman yang sebagian besar karirnya dihabiskan di Inggris. Ia terkenal dengan oratorionya yang ternama yaitu Messiah, yang berisi Haleluya, chorus yang sangat terkenal. Ia juga seorang komposer opera dan musik instrumental yang produktif. Lalu yang keempat ada Johann Sebastian Bach, yang tadi tuh yang menjadi penutup pada periode barok karena beliau meninggal pada tahun 1685 sampai 1750. Nah, Johann Sebastian Bach ini dianggap sebagai salah satu komposer terbesar sepanjang masa dan puncak dari musik barok ya teman-teman. Karya-karyanya juga terkenal karena kompleks gitu, dan juga polifoni yang rumit dan kekayaan harmoninya. Karyanya mencakup hampir semua genre barok, kecuali opera. Beberapa karya ikoniknya adalah Fuga G minor dan juga Benderberg. Oke, jadi begitu teman-teman. Itu adalah sejarah musik pada periode barok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.